Danyang itu kan konon katanya kan yang berso wilayah Ya. ya. Jadi semua wilayah kan pasti punya Ah, Danyang. Nah, bisa nggak kita selaku orang awam itu menemui Danyang? Ya memang ada yang tahu. Ini saya jawab yang sekedar yang saya tahu. Kadang saya pribadi Budi, kalau kita amati masyarakat kita ini kan gimana ya, sudah mungkin saking lamanya terdogma dengan ajaran-ajaran asing. Ketika ada orang Jawa yang mempunyai kelebihan kan sudah dianggap kelek kan gitu loh. Istilahnya itu dukun kan seperti itu. Nah, tapi kalau orang asing punya kelebihan katanya mukjizat, perlu disembah dan seperti itu. Pandangan Budi terkait orang-orang Nusantara, khususnya orang Jawa yang sudah terdoktrin dengan ajaran luar gitu. Apa yang harus kita lakukan Budi agar mereka ini kembali ke ajaran lokal lagi? Ya kalau saya itu karena dia belum tahu ya, monggo dilihat aja. Tapi kita nggak bisa, kita ngeyel. Kamu harus gini, karena dia belum tahu. Ya caranya ya gimana ya, dilihat aja. Kalau saya nggak bisa, terus kamu harus gini, ini ajarannya gini. Karena dia belum tahu, mesti ngeyel dong. Jadi kalau saya sekedar yang saya tahu, saya sharing. Kalau baru nerima, oh ya monggo. Kalau nggak nerima ya perlahan-lahan pasti tahu. Soalnya kita di Jawa, jadi nggak perlu kita ngeyel. Ini ajarannya benar aja, nggak bisa orangnya gitu. Tadi sebelum baca mantra, leluhurnya kan sering buat sajen ya. Nah itu kalau orang Jawa kan wajib gitu, jadi sajen itu. Dan mungkin orang-orang Jawa dulu kalau tahu kekuatan sajen itu kan mungkin nggak kayak sekarang ya. Sajen dianggap karena sesat, belum tahu gitu Budi. Dianggap sajen itu makani setan dan sebagainya. Padahal orang dulu tanpa sajen doanya kan nggak bisa dikabulkan. Nah, ya itu kan sajen. Kelebihannya orang Jawa kan di situ dulu Budi. Saya tinggal sajen diguyu gitu. Enggak, ini biar banyak. Ada yang enggak pakai yang sajen yang ditendang itu, orangnya kenapa itu ya, yang di mana? Nah, di Lumajang dulu itu karena belum tahu. Ya perlahan-lahan, nggak bisa. Ini orang dipaksa itu nggak bisa, perlahan-lahan. Orang teman saya itu kemarin ini ya barusan tadi itu kan fanatik gitu ya, apa itu tadi nggak mau pakai sajen. Terus kemarin itu ada yang gimana ya, kayak diingatkan itu ada kemasukan gitu ya. Terus tadi makanya saya ke situ ya, nuruti pakai apa, wong sajennya itu ya nggak pakai kemenyan, nggak apa. Sajen itu kan dari beras yang ditakir apa itu kan makna apa, simbol itu kan sasa dendra yang hidup itu loh, simbol hidup. Iya. Terus akhirnya ya mau itu kan, soalnya tadi tempatnya itu dekat laut, dekat kali. Kesurupan. Iya bukan kesurupan orang. Kalau saya bilang ya nggak kesurupan, ya cuma takut ini sendiri. Dengan dirinya sendiri gitu. Terus tadi ya udah apa saya bikinkan itu yang apa? Ya terus orang-orang situ ini pakai apa Mbak? Biasanya itu ada beras, ada bunga 3 itu loh, bunga kantil, bunga merah, nggak apa-apa. Terus ya udah normal, nggak apa-apa. Soalnya tadi yang punya hajat itu orangnya fanatik gitu. Ya pakai itu ya non sewu. Makanya kalau lewat di mana-mana itu pakai bahasa sendiri, jangan pakai bahasa asing yang kamu nggak ngerti. Kadang salah sedikit artinya lain. Ya tadi saya non sewu, nini among kaki among dedanyang dusun yang ditempati itu non sewu. Karena di semua tempat itu kan ada penunggunya, makhluk yang kasat mata gitu ya. Nah non sewu di tempat manapun
Ya kayak kita kalau bertamu ke rumah orang kan nun sewu assalamualaikum. Ya seperti itu. Nggak usah pakai ya nun sewu. Bukannya saya melarang nun sewu ya, nanti salah persepsi ya. Pakai bahasa sendiri di tempat. Kalau di sini Danyang dusun Watu Kenong nun sewu. Jadi apapun yang kita lakukan yang itu direstui Sang Maha Kuasa, didukung alam semesta sama yang penunggu daerah sini yang mau reksa. Ya pakai itu, pakai bahasa yang kamu bisa. Ini dibacakan apa? Bahasa yang kamu bisa. Bahasa cinta atau bahasa apa yang kamu bisa. Gampang. Ya akhirnya non sewu tadi. Ya, yang gampang dimengerti orang. Ini terkait Danyang, Bude. Danyang itu kan konon katanya kan yang berso wilayah ya. Jadi semua wilayah kan pasti punya Danyang. Nah, bisa nggak kita selaku orang awam itu menemui Danyang? Ya non sewu, kalau saya itu kan cuma sekedar ini ya. Ya memang ada yang tahu. Ada yang saya ini kan cuma biasa, cuma spiritualis biasa. Ada yang di atas saya lebih tahu ya, ada bisa. Ini saya jawab yang sekedar yang saya tahu. Berarti intinya Danyang bisa ditemui gitu. Bisa. Kalau pengen ketemu itu apa, pakai ritual terus tirakatan itu Bude? Nun sewu setahu saya itu ada kayak tirakatan, kayak ada. So, kayak kita kalau mau ketemu orang itu kayak telepati gitu, mungkin kayak gitu ya. Meditasi sama itu ada, cuma saya belum pernah. Dan saya juga yang saya temui mungkin leluhur itu kan kita kalau ke makam ke itu ngomong langsung, itu biasanya ditemui, ada yang lewat mimpi, ada yang tapi kalau saya kayak ketemu langsung kayak Danyang itu bukan kelas saya. Nah ini juga masih kaitan dengan leluhur, Bude. Mungkin kayak saya pribadi terus masih ini kan kalau tahunnya leluhur kan mungkin cuma sampai mbah sampai buyut. Itu leluhur yang keturunan. Ada yang leluhur kadewatan, ada seperti leluhur yang kadewatan itu yang kayak Bung Karno itu yang sudah memperjuangkan kemerdekaan, kayak Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapa, itu namanya leluhur yang kadewatan. Makanya kayak kita di makam mana itu ya bagus, itu kan sudah memperjuangkan negara kita. Yang kayak leluhur bapak ibu itu leluhur keturunan. Yang leluhur kadewatan ya belum pernah jenengan. Itu ya bagus, itu kan pahlawan yang sudah memperjuangkan negara kita. Jadi kayak Bung Karno gitu. Itu ya leluhur yang kadewatan. Seperti Gajah Mada ya, juga kadewatan. Ya itu kadewatan. Kalau yang saya Bude seperti Kanjeng Ratu Kidul itu juga termasuk leluhur. Iya itu juga leluhur. Itu leluhur apa? Leluhur yang kadewatan juga itu kan ya. Bisa kan orang misalnya kepengen ketemu Pak Bung Karno, Kanjeng Ratu gitu bisa? Bisa, biasanya ya itu ada kelasnya. Kalau kelas seperti ini ya enggak. Soalnya kalau kita ini bahas leluhur itu mungkin ya seru juga Bude. Asik. Kita juga senang kalau akhirnya bahas leluhur. Kadang gini loh Bude, kalau saya ini kan tahunya kan cuma nama sampai terakhir mungkin buyut gitu. Enggak, masih ada cangga. Karena kita kan nggak tahu. Nah, misalkan kita ini kepengen tahu namanya gitu. Canggaku ki sopo, wareku sopo gitu. Ada, ya itu ada ahli spiritual yang tahu, biasanya itu ada. Ya itu yang saya sebutkan tadi itu tahu biasanya. Mungkin saya kalau mau belajar mungkin bisa. Cuma saya sekarang lebih ke ini ke kuliner aja udah. Sekarang udah ada yang lebih muda. Saya dulu udah bercita-cita yang kalau umur 50 ke atas sudah lebih
banyak menyendiri. Soalnya anak-anak juga sudah besar, saya sudah lebih ke berserah diri dah. Anak-anak udah besar, udah tinggal terus nggak terlalu ngejar finansial enggak. Mulai usia berapa Budi Rahayu belajar spiritual itu? Belajar spiritual itu justru saya dari kecil, cuma nggak terlalu ya, karena mbah-mbah saya itu kan sering ya dulu ke punden. Kalau saya nangis, kalau saya rewel itu suka diajak ke sumber mata air. Itu dikenalkan dulu sama mbah saya, ke sumber mata air itu ya kamu harus melestarikan, menghormati. Kalau di situ paling enggak kamu wudu basuh muka untuk menghilangkan energi negatif. Katanya dulu gitu. Ternyata sekarang memang benar. Terus ini saya punya saudara ya suka ke tempat-tempat itu untuk menghormati Sang Maha Pencipta yang sudah menciptakan sumber mata air itu. Baru sekarang saya udah berarti banyak yang sudah tervalidasi. Dari dulu saya bertanya belum ada jawabannya, itu otomatis sekarang berarti gini. Saya dulu itu sama mbak saya itu sering diajak ke sumber mata air. Ini kamu kalau di sini tuh mendoakan leluhur, mendoakan yang sudah menciptakan sumber mata air ini supaya lestari dan bermanfaat untuk semua orang. Sekarang saya malah seneng ini kalau kapan itu ya ke Jolotundo itu. Sering kesana Budi? Pernah berapa kali itu. Keistimewanya apa Budi jika kita ini selalu terhubung dengan luar? Ya gimana kita bisa mengambil sifat positifnya. Terus kita nanti kan suatu saat kita kan juga akan kembali dan kita menjadi leluhur untuk keturunan kita yang di bawah. Kalau kita berbuat baik, seakan-akan kita berbuat baik pada orang lain, padahal kita berbuat baik untuk diri sendiri. Kayak hukum alam. Jadi kalau kita berbuat baik sama leluhur, nanti kedepannya anak turun kita itu akan berbuat baik ke kita sendiri. Kayak gitu.